Ini dugaannya karena dipukul atau diapain? Dipukul, ditanjok. Pakai alat kan nggak? Nggak pakai tangan. Itu dia. Yang menganiaya, melakukan penganiayaan terhadap saya adalah sahabat dekat saya gitu. Apa namanya, dia mencoba memperkuat saya bahwa apa namanya jangan ganggu rumah tangga orang. Cuman permasalahannya yang saya tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga orang, justru saya punya sahabat namanya Firza, namanya Fitri, juga Putri, dan Fitri ini sudah saya kasih tahu, Dek jangan bercerai, bilang, karena gimana pun juga saya korbannya, bilang. Namanya perempuan kalau bercerai itu yang rugi perempuan. Laki-laki enak bisa cari perempuan lain, tapi kalau perempuan dia cuma ngasuh anaknya doang, sementara laki-laki ya hura-hura aja. Aku udah coba kasih tahu, enggak Bun, katanya aku udah nggak mau lagi bersatu lagi sama orang psikopat, dia bilang gitu. Nah, terus saya katanya kerja gimana, coba kejar dia Putri, gimana pun juga dia istri kamu, apalagi udah ada anak, dia bilang gitu. Aku coba kelar, kamu coba kelarin mereka sahabat aku itu. Terus dia bilang enggak Bun, katanya aku nikah dengan Siri, dia bilang gitu, dan aku sudah talak dia, dia bilang, aku sudah pisah dan aku nggak terima dia apa namanya, pokoknya ya dia menjadikan istrinya lah yang aku minta bongkar aibnya gitu loh. Dia menjadikan istrinya. Terus dia bilang kalau misalkan gini ya Bun, rasanya kalau misalkan kita punya masalah tapi tidak ada teman curhat, tidak ada teman untuk sharing. Saya ini kan pernah di posisi titik nol. Saat saya sakit, tidak ada satupun teman yang benar-benar mendampingi saya gitu loh. Terus lagi istilahnya menemani saya gitu loh, nengok saya. Saya merasakan itu, dan akhirnya pas saat saya di Jakarta, saya coba untuk ketemu dengan Firza. Dek, teteh di Jakarta, ya udah ayo kalau mau curhat deh, aku bilang. Ngobrol, tiba-tiba di luar dugaan si Firza itu bilang kalau misalkan Bun, dia panggilnya aku Bun, Bun, tahu nggak sebetulnya dari semenjak Firza ketemu sama Bunda itu Firza suka sama Bunda, dia bilang begitu. Firza, aku bilang, hilangkan jauh-jauh perasaan seperti itu, karena gimana pun juga aku dekat sama Fitri itu aku bilang deh, kemudian pulang aku langsung ke Fitrinya lagi nge-DM karena handphonenya disita semua sama Firza. Aku bilang sama Firza, sama Fitri, aku bilang dia pulang, bilang Bun, nanti kalau Bunda udah nggak usah bahas lagi Firza, kalau Bunda main lagi di salah satu klub di Tangerang, kasih tahu aku, katanya aku pasti bakalan datang, kata Fitri gitu ya. Oke, dari situ aku mau menunjukkan bahwa aku sempat heran kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh. Apa betul? Aku kan lebih kenal Fitri baru 1 tahun kan, sedangkan kenal Firza itu baru sudah 5 tahun gitu loh. Kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh? Apakah suaminya itu betul benar-benar bisa dibilang buaya, suka main perempuan gitu loh. Aku coba ngecek, terus aku bilang Mama yakin udah benar-benar mau pisah, ya aku udah talak dan semua barang-barang sudah diambil semua. Nah, aku ini sama semua mungkin teman-teman yang punya kontak aku bisa bisa tahu ya, kalau aku tuh selalu bilang sayang terhadap siapapun itu gitu. Mungkin dari teman-teman yang punya kontak aku selalu aku bilang sayang dengan semua tanpa terkecuali. Dan Firza itu mungkin entah itu mungkin kegeeran, entah mungkin atau apa, saya juga nggak paham gitu loh. Dia nggak sadar bahwa saya mengatakan sayang itu bukan hanya sekedar kepada Firza tapi terhadap semua orang. Fitri mungkin rujuk lagi, balik lagi, terus baca chat-chatan aku terhadap Firza gitu loh, terhadap dia. Terus
tiba-tiba ada WA, Bun terima kasih sudah jadi pengkhianat, semoga Bunda mendapatkan karma dari apa yang sudah Bunda lakukan. Nah akhirnya si Fitri itu tahu si Putri yang menganiaya aku itu dekat lagi sama aku. Dia bilang gini, tolong dong kasih tahu si Bunda kalau misalkan jangan rebut suami orang, kan masih banyak suami orang yang bisa direbut. Kenapa mesti teman sendiri? Aku bilang, aduh kalau aku merebut suami orang dari dulu aja, bukan tipe aku seperti itu. Aku bilang gitu kan, bukan aku tipe aku kayak gitu. Lagi juga ngapain Firza? Aku bilang gitu kan. Nah habis itu akhirnya si Putri itu, si Putri itu malah jadi marah-marah, mau capture-capturein semua. Aku bilang kalau memang aku takut kan aku hapus aja ya kan. Nah aku capture aja, sekarang bawa aja Firzanya ke dalam ke depan ke depan mata aku, Fiturnya juga ke depan mataku, kita selesaikan sama-sama, kan ketahuan tuh mana yang bohong, mana yang enggak, kan gestur ketahuan lebih jelas kan. Di situ akhirnya kita berebut handphone, akhirnya aku coba cengkram ini kan tangan kirinya dia untuk ambil handphone aku yang ada di tangan sebelahnya gitu loh. Dari situ akhirnya aku malah kepentok ke ke tembok. Nah habis itu di sini semua biru, terus gak lama kemudian sikut aku juga, kepala aku juga benjol, dan akhirnya karena aku mengidap bipolar, aku ini kan nggak bisa cemas terlalu atau khawatir terlalu tinggi kan. Kalau memang mengalami cemas ataupun khawatir yang terlalu tinggi, aku harus minum obat supaya reda gitu loh. Aku coba keluar, dia kejar keluar, dia coba cengkram aku dan malah melukai bibir aku, bawah bibir aku sampai keluar darah banyak di situ. Terus dia bilang, lo visum sana. Aku bilang, aku nggak terima ya, karena ini bukan kejadian pertama. Kejadian sebelumnya malah pernah dipukul sampai jedak. Dan dia setelah dia merasa bersalah, dia kompres aku dengan air dingin supaya menghilangkan jejak dan tidak visum ke kantor polisi gitu. Jadi bukan kejadian pertama ya, bahwa kenapa aku tidak lapor polisi sebelumnya gitu loh. Bisa dibilang aku bodoh gitu loh. Ada penganiayaan tapi tidak lapor ke polisi, karena aku melihat biasa orang gitu loh. Saat aku sakit, dia yang ada untuk nemenin aku gitu loh. Cuman permasalahannya kan ambang batas kesabaran orang kan ada gitu loh. Kalau terus-terusan ya bisa mati di tangan dia gitu loh. Ya nggak mungkin aku terus-terusan istilahnya harus pasrah dipukulin jadi samsak dia gitu loh, harus diem sabar, nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya terus apalagi dia penantang, visum lu sana katanya, gue nggak ada takutnya katanya, undang semua wartawan sama lu katanya, gue nggak ada takutnya, nggak takut reputasi gue rusak apa segala rupa. Oh ya sudah, itu permintaan dia ya. Itu kasusnya kapan dan kejadiannya gimana? Kejadiannya itu di apartemen aku di Kami Tempat di unit 12 itu di hari Minggu. Tapi itu siapa di menanggapi kejadian ini kan juga masih sakit, mengalami stres dan segala macam. Pastilah stres, pasti ketakutan, pasti apalagi dalam awal kejadian ya. Sangat-sangat ketakutan, makanya aku mengkonsumsi obat penenang supaya lebih tenang. Tapi ternyata penganiayaan tidak cukup di situ. Sampai di situ kan ada anak aku umur 6 tahun dan juga 5 tahun gitu loh, yang sangat disayangkan adalah di situ, dan aku dikunci dari dalam di situ. Aku sempat teriak-teriak, abang tolong abang ke lantai 1, aku bilang gitu, panggilin security, bunda takut, aku bilang gitu. Tapi nggak ada bunda, kuncinya nggak ada, diumpetin baby, dia bilang gitu. Itu jadi bunda dikeroyok perempuan atau Sendiri sama Depan Aida depan. Fitri sama Firza nggak ada. Jadi dia menyalahkan aku bahwa aku adalah perusak rumah tangga Fitri dan Firza gitu. Yang nggak habis pikirnya kenapa dia mesti ikut campur permasalahan Fitri dan Firza gitu loh. Jadi siapa ya? Hanya teman. Hanya teman.
bahkan aku bertujuan bawa Firza dan Fitrinya ke aku, ke depan mata aku, biar aku selesaikan sendiri tanpa harus ada ikut campur siapapun. Itu banyak banget di sini, terus di sikut juga gitu. Jadi kalau untuk ngangkat ini agak sakit, terus benjolan di kepala, terus ini sobek ya, ini sih yang mengeluarkan darah banyak, apa namanya, bawah bibir ya, bawah bibir, setelah itu apa namanya, di kepala tadi kepala sudah itu aja. Ada berapa jahitan? Ada yang tidak? Nggak ada sih alhamdulillah, tidak jahitan. Dan di sini laporannya pasal apa aja bang? Mungkin bisa dijelasin. Laporannya pasal 351 aja. Ancaman hukumannya? Ancaman Ancaman hukuman paling lama ya 2 tahun. Dan siapa aja terduga yang dilaporkan? Yang terduga terlapor yaitu inisial P. Hanya satu orang aja ya? Pasal 351 apa itu? Penganiayaan kita jelasin. Memang klien kita kan di sini ya terjadi adanya luka yang disebabkan oleh inisial P. Makanya hak hukum kami, klien kami kita buatkan laporan, dan alhamdulillah dari Polres Jakarta Pusat menerima laporan ini dengan baik secara hukum, dan hak hukum klien kami tetap dijaga. Dan izin menyampaikan, sebentar lagi kita mau visum dulu ya Kak. Paling kita bentar lagi beres gitu. Jakarta Pusat Kak. Oh, kejadian di daerah Salemba. Ini untuk ini laporan. Ini laporannya ya. Tahan ya bang. Ini adalah ini ya, sorry ya. Bang tengah dulu, tahan dulu. Katakan Oh, itu ya tuh apa? Tahan kan. Oke, thank you. Tangannya Bang. Oke, thank you. Tadi ada foto-foto luka Yang bisa difoto ya, karena untuk bagian dalam kayak gusi kan ada yang apa namanya bengkak juga, tapi nggak bisa difoto lagi. Atau baju bekas. sebetulnya ada 2 sih, baju dia yang lebih banyak kena baju darah karena dia panik dan dia pakai baju dia. Ini baju saya, ini banyak darahnya, dan ada baju coklat itu lebih banyak darahnya. Ini bibir pada saat. Ini kenapa nih? Bibirnya. Ini kenapa pak? Ini saat ditajam ya. Ya. Dan juga pipi ya. Sebelah kiri bawah. Tangan. Itu kenapa tuh Kak? Akibat apa ini kak? Sebelah kiri bawah. Ini coklat. Ini kenapa kak? Di bagian mata. Ini dugaannya karena dipukul atau diapain? Dipukul, ditanjok. Pakai alat kan enggak? Enggak pakai tangan. Itu dia. Aku kan sudah trauma memilih pasangan ya. Kalau sekarang masa sih harus trauma lagi memilih teman gitu loh. Padahal buat aku Putri itu adalah teman terbaik buat aku tadinya gitu loh. Tapi ternyata ya itulah manusia ya, bisa berubah kapan saja. Sudah komunikasinya adalah dia menyuruh aku untuk mengundang semua wartawan. Dia bilang, lu panggil aja wartawan sana, gua nggak takut katanya, reputasi gua rusak, dan lu lakuin visum katanya, gua juga akan melakukan visum, dia bilang.